welcome to Florik Channel. Di video ini aku akan bahas tentang Starkelji dan Furadan. Jadi karena aku sudah pernah pakai keduanya, jadi aku mau coba bandingin nih, mana yang lebih efektif. Dan sekalian, karena aku kedatangan kaktus yang bisa dibilang sama, jadi aku akan coba kepada kaktus itu. Jadi semua kaktus ini baru datang berbarengan dengan diameter yang mirip dan kondisi akar yang akan aku samakan, yaitu aku akan pangkas semua akarnya sampai pendek banget. Jadi di sini benar-benar aku pengen membandingkan Furadan dan Starkelji-nya aja, dimana kondisi kaktus itu aku buat sama. Jadi akar aku pangkas, ini nggak masalah pendek banget, yang penting akarnya tuh nggak yang pendek-pendek sampai bagian kaktusnya itu luka. Yang penting akarnya masih ada sisa lah sedikit. Jadi ini perlu pengalaman juga. Jadi kalau kalian masih takut untuk pangkas akar sependek ini, ya agak panjangin dikit aja. Nah di sini juga aku pakai campuran media yang sama, yaitu pumice, tanah subur, dan pumice yang lebih kecil. Nanti aku akan tulis di deskripsi agar lebih jelas. Nah di sini aku mau kasih lihat Starkelji. Ini ada Starkelji yang pertama yang saya pakai. Dari ciri-cirinya tuh warnanya lebih warna pink, magenta gitu. Jadi karena aku belinya repackaging, jadi nggak ada kemasannya. Jadi aku nggak tahu juga. Lagian kalau ada kemasannya juga aku nggak bisa bahasa Thailand. Jadi penjelasannya mungkin teman-teman bisa cari di internet ya. Dan ini Furadan. Furadan cenderung warnanya lebih ke biru ungu, butirannya tuh sama. Dan di sini aku akan tanam dengan menambahkan dekastar bunga. Jadi aku tanam biasa aja, lalu aku kasih topping pumice. Dan di sini karena akarnya baru aku potong, jadi nggak aku siram langsung. Jadi aku siram kira-kira 3-4 hari kemudian. Untuk yang Furadan juga sama, jadi tinggal tanam dengan penambahan Furadan aja. Dari diameter kaktusnya pun mirip sama, walaupun nggak sama persis. Penanaman aku kasih tanda. Dan ini yang terakhir, aku tidak memakai Furadan atau Starkelji sama sekali. Jadi ini adalah kontrol dimana kaktus itu nggak pakai insektisida, tapi tetap memakai dekastar gitu sebagai sumber nutrisinya. Nanti semua kaktus ini aku tempatkan di tempat yang sama, di wadah yang sama, di baki biru itu. Jadi aku harap semua kaktus itu memiliki kondisi yang sama, dalam arti kondisi lingkungan yang sama, di greenhouse yang sama. Pembedanya hanya Starkelji dan Furadannya saja. Masing-masing sampel aku buat 2 untuk pembanding aja. Antara Starkelji aku buat 2, Furadan buat 2, kontrol buat 2. Jadi emang benar-benar pengen mendapatkan hasil yang lebih akurat lah. Oke, di sini malam pembuktiannya ini sekitar aku lupa berapa lama ini, tapi nanti aku kasih tanggal. Kurang lebih dari bulan 8, 10, 12, 4 sampai hampir 4 bulan, jalan ke 5 bulan lah. Nah ini kondisi terbarunya yang di Starkelji. Beberapa kelihatan ada sunburn juga, tapi udah mulai muncul anakan. Ini warnanya juga ungu pekat, jadi cukup bagus tumbuhannya, dan akarnya pun banyak banget sih. Dan akarnya tumbuh dengan bagus. Yang awalnya pendek banget dan sekarang tumbuhnya sangat-sangat bagus sih menurutku. Akarnya tuh putih bersih, dan di ujung-ujung akarnya pun ada bulu-bulu halusnya, dan itu bukan bulu-bulu halus jamur. Nah ini di Starkelji yang kedua aku pengen coba lihat juga, dan hasilnya juga cukup bagus walaupun akarnya lebih pendek, tapi tetap yang jadi perhatianku di sini adalah tidak ada hama sama sekali, tidak ada kutu, semut atau
semacamnya yang mengganggu pertumbuhan si kaktus. Jadi aku bisa bilang Starkelgy ini ya ampuh untuk mengatasi kutu kalau kalian punya masalah dengan kutu. Dan ini yang pakai furadan. Sama aku akan cek akarnya juga, akan ku bongkar. Dari pertumbuhan juga masih oke. Akarnya juga oke. Oke, cuman di sini yang aku perhatiin ada beberapa kayak benang-benang itu seperti jamur. Jadi itu benang-benang jamur, aku lupa namanya. Jadi itu juga agak mengkhawatirkan sih. Bisa dibilang itu akan mengganggu pertumbuhan kaktus di jangka waktu yang agak lama. Nah, ini yang pakai furadan kedua. Akarnya juga yang tadi pertama akarnya bagus, cuman terdapat jamur. Yang ini akarnya lebih pendek, tapi di sini aku perhatiin ada satu atau beberapa kutu. Nah, itu yang gerak-gerak. Itu tuh kutu. Mungkin sekarang belum kelihatan mengganggunya, tapi kalau itu sudah makin banyak, dia akan mengganggu pertumbuhan si kaktus. Jadi nggak cuman satu, ada dua. Padahal ini di satu tempat yang sama. Seharusnya kan lebih gampang kutu itu menyerang yang si furadan, yang si Starkelgy. Tapi di Starkelgy itu nggak ada sama sekali. Nah, untuk yang kontrol yang tanpa menggunakan Starkelgy dan furadan, ada satu yang aku bilang ini ini gagal sih, karena akarnya pun tidak tumbuh bagus. Jadi syukurnya aku buat dua. Nah, yang kedua, yang kontrol ini nggak terlihat akarnya pendek banget, lebih pendek dari penggunaan Starkelgy dan furadan. Dan di sini akarnya lebih parah sih, karena selain akarnya pendek, kutunya pun lebih banyak. Kutunya tuh sampai bersarang, yang mungkin kutunya tuh lebih cepat bersarang atau tumbuh di yang tanpa furadan dan Starkelgy. Karena ini sempat juga aku lupa bahwa ini konten, jadi sempat yang aku nggak cekin selama beberapa minggu gitu. Jadi kondisinya ada yang agak sunburn atau kekeringan karena lupa aku siram. Tapi nggak masalah, yang penting mereka masih di satu kondisi lingkungan yang sama gitu. Jadi aku harap hasilnya pun bisa bagus, bisa valid lah. Jadi dari eksperimen ini kalian bisa simpulkan kan, kalian mau pakai yang mana. Jadi aku nggak bisa menjelaskan banyak hal tentang kandungan kah, atau apa yang membuat Starkelgy tidak lebih ampuh lah, atau furadannya lebih ampuh. Mungkin saja furadan yang selama ini kita pakai itu tidak jelek, tapi kita yang salah menggunakan. Misalkan furadan itu khususnya untuk hama A, B, C, D, tapi yang menyerang kaktus kita itu adalah hama E. Jadi nggak nyampe furadannya untuk membasmi si E, karena yang dibasmi adalah A, B, C, D, nggak sampai E gitu. Jadi mungkin selama ini kita yang salah penggunaan, jadi bukan brandnya yang jelek gitu. Nah, Starkelgy memang sangat umum digunakan atau sering kita lihat di breeder atau pemain kaktus di Thailand. Jadi mungkin memang ada insektisida khusus yang dibuat untuk jenis hama yang biasa menyerang tanaman hias, khususnya kaktus gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen coba Starkelgy, kalian sebenarnya bisa dapetin ini dengan mudah sih. Aku beli ini di Tokopedia. Jadi cuman harganya memang jauh lebih mahal daripada furadan. Tapi kalau memang hasilnya lebih bagus, kenapa enggak? Sekian aja videonya kali ini. Kalau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Thank you.